Ustadz Abdul Malik ini Masya Allah beliau sampai pertama kali di Jabal Sur. Sampai pertama kali tapi dia itu dapat mengalahkan saya yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kami sudah sampai di atas Gua Thur beserta rombongan dan kami sekarang akan mewawancari beliau, di antaranya ini Ustadz Abdul Latif dan juga ini yang pakai baju hitam Ustadz Mahsus dan Ustadz Abdul Malik. Dan Ustadz Abdul Latif, ya Ustadz Abdul Latif, ini gimana komentar Anda tentang pendakian kita ini ke atas Jabal Sur ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya hutan nabiyyi akhbirini Mada safahahan nabiyyu Faya maulaya salli wa sallim daiman abada Ala habibika khairil khalqi kullihimi. Tiada hal yang dapat kami ucapkan kecuali syukur alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kami untuk bisa menapaki sejarah-sejarah yang telah diberikan oleh dan dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita betul-betul dapat merasakan bagaimana bentuk perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan tentang pendapat para ulama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Gua Sur ini bukan karena takut, bukan karena apa dan lain sebagainya, akan tetapi itu adalah sebuah pembelajaran kepada umat-umatnya, sehingga setiap perjuangan yang dilakukan oleh baginda Nabi dan umat-umatnya tidak akan pernah mudah. Itu adalah sebuah pelajaran yang sangat besar yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ulama memahami hal tersebut? Ulama memahami hal tersebut dari apa yang Allah firmankan dalam ayatnya, menceritakan tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar yang menemani beliau. Idhuma fil ghar, apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah kepada Abu Bakar. Rasulullah berkata, la tahzan innallaha ma'ana. Hal dan ayat tersebut telah sangat menunjukkan kepada kita bahwasanya sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Ghar Hira itu tidak dalam keadaan takut. Gua Thur itu tidak dalam keadaan takut sama sekali, akan tetapi itu adalah sebuah perjalanan yang merupakan belajar dan pembelajaran kepada kita umatnya dalam setiap perjuangan tidaklah mudah. Itu adalah sebuah pembelajaran yang sangat besar kepada kita. Selanjutnya di Gua Thur ini sangat banyak hikmah-hikmah dan pembelajaran yang akan kita dapat petik, dan mana hal itu akan kami wawancarai satu persatu dari teman-teman kita, para asatid yang telah meluangkan waktu, tenaga dan hartanya untuk dapat melakukan perjalanan mengikuti jejak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari Bapak pemirsa yang budiman, kita mulai wawancara kita ini kepada yang pertama Al-Mukarram Al-Ustadz Miqdad Modarik, yang mana beliau adalah ustadz yang sudah sangat berpengalaman di kota Mekah Al-Mukarramah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Miqdad, tolong beri sedikit tanggapan dan pandangan Anda tentang Jabal Sur ini, menurut Anda dan bagaimana? Dipersilakan. Menurut kami ya, menurut saya maksudnya. Ya alhamdulillah kita semua ini rombongan dalam berempat ini sampai di Jabal Sur, ini. Dan semoga menambah keimanan dan ketabahan kita dan menambah semangat kita untuk beribadah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi bukan semata-mata di sini tidak dianjurkan untuk naik, tapi kita biar tahu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gimana beliau waktu bersembunyi, seperti halnya tadi, bersembunyi bukan karena takut ya. Bersembunyi di sini sebelum hijrah ke Madinah. Bapak dan Ustadz Miqdad, bagaimana yang Anda rasakan ketika Ustadz Miqdad sudah sampai di atas dan memasuki, bahkan berfoto, berpose di depan Jabal Sur ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sangat
saya sangat bersyukur kepada Allah. Kami dikaruniai sehat walafiat dan sampai di sini. Jadi kami tahu betapa Rasulullah SAW sangat berjuangnya terhadap kita. Kalau sekarang kita ibadah saja, baca salawat saja sudah diberi pahala 10 seperti yang diterangkan di dalam hadis. Man shalla alayya salatan sallallahu bihi alaihi asyara. Masya Allah. Dan Ustadz Medad, kira-kira perjalanan dari bawah sampai ke atas itu memakan durasi berapa waktu yang telah Anda lalui di sini? Kalau kami lihat tadi sewaktu kita naik sekitar jam 5 ya, sampai di sini maghrib sekarang di sini jam 6.15 menit. Baik, terima kasih Ustadz Miqdad dan terima kasih banyak. Mudah-mudahan rasa iman, rasa cinta kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW lebih besar. Dan selanjutnya kami tanyakan kepada Ustadz Abdul Malik. Ustadz Abdul Malik ini Masya Allah, beliau sampai pertama kali di Jabal Sur. Sampai pertama kali, tapi dia itu dapat mengalahkan saya yang ternyata sangat pelan sekali. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Malik. Ustadz Malik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira rahasia yang Ustadz Malik miliki untuk bisa sampai sangat cepat mendaki Gunung Jabal Sur ini bagaimana itu? Apakah itu berangkat dari rasa cinta atau rasa apa? Ya itu. Rahasia pertama insya Allah tidak ada lagi kecuali badan saya yang sangat kurus. Iya terus. Jadi sangat enteng dan tidak ada rasa berat. Maksud Ustadz Malik ada angin yang membantu ya. Terus selanjutnya Ustadz Malik, setelah Ustadz Malik sampai pertama kali di Jabal Sur ini, apa yang ingin Anda sampaikan kepada para pemirsa? Yang belum tahu, para saudara-saudara yang belum tahu Jabal Sur, tolong cepat naik ke atas. Kalau sudah tahu Jabal Sur ini bagaimana dan bagaimana, insya Allah kalian semua akan bisa merasakan gimana indahnya, lelahnya juga, dan bisa meratapi kisah-kisah Rasulullah waktu mendaki dulu ke Jabal Sur ini. Ya Ustadz Malik, yang terakhir mungkin saya ingin bertanya, mohon sedikit mengulas tentang kisah yang saya pernah mendengar tentang Siti Asma binti Abi Bakar, dan juga mungkin berapa hari Rasulullah SAW berada di Jabal Sur ini. Rasulullah waktu hijrah ke Madinah, beliau mengajak sahabat tercintanya yaitu Sidina Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau mengajak, dan di waktu sebelum beliau berangkat, Sidina Abu Bakar berkata kepada Siti Asma untuk mengirim makanan. Setelah nyampe ke Jabal Sur, Siti Asma lah yang mengirim makanan ke Jabal Sur ini. Beliau dengan keadaan hamil tua. Masya Allah, ini sebuah perjuangan yang sangat besar. Perjuangan demi agama Islam. Allahu Akbar. Demi agama Islam, demi kecintaannya kepada Rasulullah, beliau Siti Asma mendaki gunung bersama pembantunya sambil mengembala kambing supaya tidak diketahui orang kafir di waktu itu. Jazaha wa jazahumullahu anna khairal jaza. Yang terakhir saya ingin mewawancarai kepada Ustadz Maksus di sini. Ustadz Maksus, tolong tanggapan Anda dan apa yang ingin Anda sampaikan kepada teman-teman baik yang sudah pernah mendaki Jabal Sur ini atau masih belum, dan dipersilakan. Kami persilahkan. Ya, alhamdulillah. Sebetulnya tidak perlu panjang lebar apa yang saya sampaikan, karena dari tadi sudah dua pakar-pakar yang telah diwawancarai oleh siapa ini namanya Abdul Latif. oleh Ustadz Abdul Latif. Jadi saya tidak perlu banyak untuk berkomentar.
Jadi ya cuman bagi saya ya alhamdulillah saya sangat bergembira dan sangat senang sekali telah sampai kepada tempat yang sangat insya Allah bersejarah dan berbarokah insya Allah. Baik, selanjutnya Ustadz Maksus, saya ingin sedikit mempertegas tentang sejarah yang pernah sampai kepada saya. Konon katanya orang-orang Quraisy juga mengejar sampai kepada Jabal Sur ini. Bagaimana sih cerita yang terjadi? Hakikatnya Rasulullah bisa selamat dengan Abu Bakar di Jabal Sur, dan mungkin yang jelasnya bagaimana seperti itu. Sebetulnya kalau menurut saya masalah kejadian itu memang betul-betul hanya maunah dari Allah. Nah, kalau kita pikirkan itu semuanya tidak akan tidak bisa dilakukan oleh orang-orang biasa. Jadi kecuali orang-orang yang memang betul-betul mendapatkan bantuan dari Allah. Sehingga Nabi Muhammad lah yang bisa melakukan hal itu. Mungkin hanya itu dan lain sebagainya dan yang lainnya mungkin bisa Update. ditanyakan kepada yang lain yang Ya. Dan terima kasih Ustadz Maksus. Mudah-mudahan amal perbuatan kita ini diterima oleh Allah Amin, Subhanahu wa amin, taala, merupakan sebuah ibadah dan merupakan sebagai penambah rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para pemirsa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sejarah dan memberi pelajaran yang sangat besar bagi kita untuk selalu berjuang terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan Rasulullah di gua inilah para pemirsa selamat dari kejaran orang-orang kafir, karena Allah Subhanahu wa taala membantu beliau. Konon dalam sejarah dikatakan bahwasanya ada burung merpati yang bertelur di depan gua, dan juga ada laba-laba yang sudah menjaringkan rumahnya di depan gua, sehingga orang-orang kafir itu mengatakan kepada orang-orang yang lain bahwasanya tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bisa masuk ke Jabal Sur dalam keadaan kondisi mulut gua seperti ini. Karena ketika ada hal yang seperti itu, otomatis maka seharusnya jaring laba-laba ini telah robek dan tidak ada merpati yang bertelur di depan ini. Dan apa yang ada sejarah ini, ulama mengatakan bahwasanya itu adalah sebuah penghinaan yang sangat besar kepada orang-orang Quraisy. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya burung merpati itu adalah burung yang paling lemah. Mengatakan juga bahwasanya rumah dari laba-laba itu adalah la'angkarul buyut, rumah yang paling mungkar, yang paling jelek yang ada di muka bumi ini adalah rumah laba-laba. Akan tetapi orang-orang Quraisy dikalahkan hanya oleh dua hal tersebut. Dan dari saya mengajak para saudara untuk makan bersama, dan silakan menikmati makan bersama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa anggaran buyut.